teman-teman, perkenalkan aku Salma. Dari tadi, aku sibuk berselancar mengenai AI. Hal yang lagi ramai dibicarakan oleh orang lain. Teman-teman penasaran tidak AI itu apa? Kalau penasaran, yuk simak video ini. Jadi, AI itu singkatan dari Artificial Intelligence atau diterjemahkan menjadi kecerdasan buatan. Tapi teman-teman jangan langsung membayangkan bahwa AI itu adalah robot atau selalu berbentuk robot seperti di film-film. Sederhananya teman-teman, AI itu seperti cara kita mengajari mesin supaya bisa berpikir dan belajar layaknya manusia. Misalnya nih, waktu teman-teman buka YouTube, terus muncul video yang sangat-sangat cocok dengan rekomendasi atau playlist teman-teman. Nah, itu salah satu termasuk dari cara kerja AI. AI belajar dari kebiasaan kita menonton, lalu menebak apa yang kita suka. Dan kalau dipikir-pikir, AI itu seperti cermin ya. Dia belajar dari apa yang kita tunjukkan, lalu datanya baik, hasilnya juga akan baik. Tapi kalau datanya salah, ya hasilnya juga akan salah. Jadi sebelum kita takut sama AI, mungkin kita perlu mengerti bagaimana cara dia belajar dari kita. Dan siapa tahu dari situ kita juga bisa belajar tentang diri kita yang sebenarnya. Sebelumnya, aku sempat bilang bahwa AI itu seperti cermin. Dia belajar dari apa yang kita tunjukin. Tapi, teman-teman pernah kepikiran tidak bagaimana caranya AI bisa belajar dari awal? Nah, sekarang aku mau bahas dasarnya terlebih dahulu, biar kita sama-sama paham bagaimana AI bisa pintar. Sebenarnya AI itu berdiri di atas 3 hal penting. Yang pertama ada data, kemudian algoritma, dan pembelajaran. Data itu seperti bahan bakar, tanpa data AI tidak akan bisa berjalan. Dan algoritma itu kayak otak yang mengatur bagaimana caranya dia memahami pola dari data tersebut. Dan pembelajaran itu adalah prosesnya, bagaimana aku dan teman-teman yang belajar dari pengalaman. Contohnya sangat-sangat sederhana. Misalnya ketika teman-teman buka kamera, terus bisa mengenali wajah teman-teman. Nah, itu karena AI sudah melihat ribuan gambar wajah sebelumnya. Dan dari situ dia belajar mengenai pola, seperti bentuk mata, hidung, senyuman, dan akhirnya bisa mengenali wajah kita. Tapi yang menarik, AI bukan cuma bisa sebaik data yang dipelajari. Kalau datanya bias, hasilnya juga bisa bias. Jadi, disinilah tanggung jawab kita sebagai manusia. Nah, kalau AI bisa belajar dari data yang ada, bagaimana kalau dia mulai menciptakan hal baru itu sendiri? Aku akan bahas tentang generatif AI atau jenis AI yang bisa bikin gambar, tulisan, bahkan ide baru mulai dari nol. Hal ini sangat-sangat menarik dan juga keren dan sedikit membingungkan. Teman-teman penasaran? Mari kita bahas selanjutnya. Teman-teman, aku masih ingat ketika pertama kali menggunakan generatif AI, di mana aku cuma menulis langit malam di atas laut dengan bintang jatuh. Dan dalam beberapa detik muncul gambar yang kelihatannya kayak dilukis manusia. Waktu itu aku cuma bisa bilang wow, tapi di balik wow itu aku juga berpikir, kok bisa ya AI bisa seperti itu? Contohnya ChatGPT yang bisa bantu nulis teks dan lain-lain, yang bisa bikin gambar, atau aplikasi musik AI yang bisa bikin lagu dari deskripsi pendek. Tapi di balik semua itu, generatif AI belajar dari karya manusia seperti tulisan, gambar, dan lagu. Artinya, kecerdasan yang dia punya itu adalah hasil dari kreativitas manusia juga. Dan itu bikin aku sadar bahwa AI bukan pengganti kreativitas, tapi perpanjangan dari imajinasi kita. Kalau AI bisa menciptakan sesuatu dari data manusia, muncul pertanyaan baru, bagaimana kita memastikan AI digunakan dengan tanggung jawab? AI bisa dipakai untuk hal yang luar biasa, seperti bantu riset, pendidikan, atau desain. Tapi bisa juga disalahgunakan, seperti menyerbakan hoaks, bikin deepfake, atau bahkan nyontek tanpa izin. Nah, disinilah pentingnya responsible AI, yaitu bagaimana kita menciptakan dan menggunakan AI dengan sadar dan etis. AI itu seperti pisau,
yang bisa bantu tapi bisa juga melukai, tergantung dari siapa yang memegangnya. Jadi, kalau kita pengen AI berkembang dengan baik, kita juga harus tumbuh jadi manusia yang lebih bijak dalam menggunakannya. Mungkin pertanyaannya sekarang bukan lagi sejauh mana AI bisa berpikir seperti manusia, tapi sejauh mana manusia bisa tetap berpikir dengan hati di era AI sekarang. Karena pada akhirnya AI cuma secerdas dan sebijak pembuatnya, yaitu kita. Mungkin itu dulu pembahasan kita mengenai AI, dasar-dasar AI, generatif AI, dan responsible AI. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye-bye.